Ya, yang selanjutnya sekarang surplus total. Oke ya. Materi selanjutnya adalah surplus total. Bedanya apa dengan surplus surplus konsumen dan surplus produsen? Oke, kita baca dulu lah ya teorinya. Surplus konsumen dan surplus produsen yang telah kita pelajari adalah menghitung dengan kesejahteraan konsumen atau produsen secara terpisah. Nah, sekarang kita akan menghitung kesejahteraan konsumen sama produsen secara bersama-sama. Yang biasanya disebut dengan ada juga yang surplus total, manfaat ekonomi neto, kesejahteraan total. Itu ya sebut-sebutannya. Kalau di buku ini surplus total ya. Jadi surplus total adalah jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen atau konsumen surplus dan produsen surplus yang ditambahin. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, dilanjut surplus konsumen nama lainnya nilai manfaat bagi pembeli dikurangi nilai yang dibayarkan. Kalau surplus produsen itu nilai yang diterima sebenarnya dikurangi dengan nilai biaya penjualan sehingga dapat dirumuskan sebenarnya kalau dituliskan itu ini nilai manfaat dari konsumen dikurangi ini nilai yang dibayar kurung tutup ini ditambah kan ini surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen itu didapat dari nilai yang sebenarnya nilai yang diterima sebenarnya dikurangi biaya biaya penjualan sebenarnya ini tetapi karena nilai yang dibayar oleh pembeli ini ya yang ini nilainya sama dengan nilai yang diterima oleh penjual yang ini nih berarti kira-kira ini dihapus sehingga tinggal manfaat ini berarti nilai manfaat bagi pembeli dan nilai biaya bagi penjual. Nah, ini gambarnya dari surplus total. Ada yang intinya bahwa surplus total sama dengan surplus konsumen ditambah surplus produsen. Ya. Nah, di sini surplus konsumen segitiga atas. Saya mau warnanya apa ya? Biar agak terlihat terang, misalnya kuning kayak ini. Surplus konsumen. Nah, kalau yang barusan pasti masih ingat lah ya materi yang baru yang ini adalah surplus konsumen, produsen maksudnya, produsen. Nah, cara menghitungnya ya seperti tadi ya. Ini ingat saja kalau cara menghitungnya ini bentuknya segitiga, berarti menghitung yang atas dengan menggunakan segitiga, lalu yang bawah juga menggunakan segitiga. Di sini lebarnya pasti sama, titiknya sama kan, yang sini yaitu titik keseimbangan pasar menggunakan titik keseimbangan pasar. Kalau contoh yang menghitung konsumen saja atau produsen saja itu contoh kasus harga sekian. Kalau ini titik keseimbangan pasar, Pak, keseimbangan pasar berarti harus tahu keseimbangan pasar. Betul, kalau menggunakan surplus total ini kita menggunakan keseimbangan pasar, yaitu harus dicari keseimbangan pasarnya berapa. Lalu kalau ketinggian ininya ini beda ya, intinya dari PE sampai puncak itu untuk konsumen, ketinggian segitiga dari
surplus produsen itu dari titik yang bawah sampai ke titik keseimbangan pasar, ketinggiannya ya maksudnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya terlebih dahulu. Oke, nggak melihat contoh, kita langsung ini apa namanya cara menghitungan contoh warna merah. Bila diketahui ini contoh ya. Bila diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah PD 120 min 4Q dan fungsi penawarnya adalah PS 15 plus 3Q, hitunglah besar surplus totalnya. Jawab yang pertama, cari keseimbangan pasarnya dulu atau nyari bikin gambarnya? Kayak bikin gambarnya. Kayak yang pertama buat gambarnya dulu ya, berarti PD dulu ya, apa namanya? Konsumen dulu ya, konsumen. Itu PD sama dengan 120 min 4Q. Oke. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 120 min 0 ya. Berarti P-nya 120. Wah, tinggi juga nih. Lalu kalau P-nya yang sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min 4Q. Atau 4Q sama dengan 120. Q sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4, 1, 120 bagi 4, 30. Oke. Yang atas ini didapatnya 0,120, yang bawah 30,0. Ya, yang selanjutnya produsen 15 PS 15 tambah 3Q. Oh, tadi sudah ya. Kalau Q-nya sama dengan 0, berarti PS sama dengan 15 tambah 0 ya, 15 ya. Berarti didapatkan titik 0,15. Dan ketika tadi P-nya 60 misalnya. P-nya 60 sama dengan 60 sama dengan 15 plus 3Q, atau pindah ke kiri jadi 45 sama dengan 3Q. Q-nya sama dengan ini sama-sama dibagi 3 yaitu 15. Jadi dapat berarti 15,60. Oke. Satu lagi. Ini belum ada di contoh yang tadi yaitu keseimbangan pasar. Oke, rumusnya misalnya ini P sama dengan P ya. Ya udah. PS PD ya sama dengan PS. PD-nya 120 min 4Q sama dengan 15 plus 3Q. Yang ada Q-nya taruh kanan deh, ini negatif sih ya. 15 ke kiri berarti 120 min 15 sama dengan 3Q ditambah 4Q. 120 kali 15 berarti 105 sama dengan 7Q. 70 35. Berarti ini 15 ya. Benar nggak? Kalau ragu kita pakai kalkulator. 105 dibagi 7. 15 betul ya. Berarti di sini sama-sama dibagi 7, 105 bagi 7, 7Q dibagi 7 sama dengan 15 sama dengan Q, atau Q sama dengan 15. Kalau Q-nya 15, oh belum ya. Oke, ini didapat Q-nya 15. Nah, sekarang kita cari P-nya. Pakai yang mana ya? Yang ini aja deh. Q-nya 15. Oke, ini hitungannya gampang. Q-nya 15. P-nya berapa? Oke.
Pakai yang PS lah ya. PS sama dengan 15 ditambah 3 Ki. Nah, PS sama dengan 15 ditambah 3 kali 15. 15 kali 3 45. 45 tambah 15 60. Berarti PS sama dengan 60. Oke. Di sini ya. Didapat keseimbangan pasar P-nya Q-nya 15, PS-nya 60. Oke. Seperti itu. Sebentar, kita save dulu, takut hilang. Nah, kita save dulu. Ya, sabar ya. Dari sini kita sudah dapat ini untuk titik ya, garis fungsi permintaan. Ini fungsi penawaran. Ada dua titik yang masing-masing untuk membuat garis. Lalu di sini dari dua garis tersebut titik potongnya atau keseimbangan pasarnya ada di 15,60. Dari sini kita dapat titiknya 15,60, artinya kita nyari keuntungan pembeli atau surplus konsumen pada saat Q15 atau P-nya 60. Begitupun juga surplus produsennya pada saat Q15 atau P-nya 60. Oke, kita buat garisnya dulu saja. Maksudnya buat itunya ya, gambarnya sebentar. Berarti ketinggiannya di sini ada P-nya yang paling tinggi, Q-nya. Q-nya paling tinggi 15, P-nya paling tinggi 120. Berarti tingginya 120, P-nya P-nya 60 ya. Oke. Tingginya P-nya 120. Oh, ini tinggi juga. Oke. 1. Oke, bagi 2 dulu biar 60. Bagi 2 30. Bagi 2 15. Bagi 2 30. 15. Ini bonusnya. Nah, berarti ini 60. Ini 30. Ini 90. Ini 120. Kayak kalau Q-nya paling gede 30. 30 berarti segini nih. 30. 1, 2, 30. Oke, nggak apa-apa, dilebihin lah ya. Yang pertama titik ini. Pakai warna apa? Warna yang ini dulu ya. Ini 0,120. Oke, ini 0,120. Lalu 30,0. 30,0. Oh, sini. Ini lagi ngepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Oke. Oke, warnanya kita ubah. Misalnya hijau deh. 0,15. 0,15 di sini ya. Oke. 15,60.
Berarti di sini nih ya, 15,60. Titik potongnya. Oke. Nah, gitulah ya kira-kira. Ini tadi PS 15 plus 3 key. PS sama dengan 15 plus 3 key. Kalau yang biru ini tadi 120 min 4 key. Nah, ini PD 120 min 4 key. Nah, ya kita warnanya ganti lagi. Misalnya ini kuning ya buat yang atas. Ini apa? Surplus konsumen. Oke. Surplus konsumen. Oke. Kita nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Kita di halaman berikutnya aja ya. Kita pakai warna merah. Oke. Surplus konsumen sama dengan kayak kita lihat ini break even pointnya, saya maaf 15,60 tadi sudah dilihat. Ini break even pointnya di sini. Titik keseimbangan, titik bentar, saya takut salah. Titik keseimbangan ya. Oke. Keseimbangan pasar, keseimbangan pasar. Jadi udah titiknya di sini. Jadi sama kayak dengan hitungan yang contoh 60 itu. Berarti di sini Q-nya 60, tingginya dari 60 sampai 120. Oke, berarti di sini untuk menghitungnya ya rumusnya dibagi 2. Tingginya 120 dikurangi 60 dikali dengan Q-nya 15 ya. Tadi ini 15 ya. Oke, kita kasih titik. Nah, 15. Oke, dikali 15. Artinya ini 60 dikali 15 dibagi 2. 60 bagi 2 30. 30 kali 15 450. Berarti itu dulu, nanti kesimpulannya di bawah ya. Yang selanjutnya surplus produsen sama dengan ya rumusnya bagi 2 lah. Tulis dulu. Ini warnanya kita ganti. Nah, ini keuntungannya di sini nih. Nah, oke ya, sudah terlihat kan? Tingginya dari sini 15 sampai 60, artinya berarti udah 60 dikurangi 15 dikalikan dengan lebarnya sama ya, di sini 15 ya. 15 oke. Ups, berarti 15. Oke. 60 kurangi 15 45. Oke, dikali 15 bagi 2. Nah, ini lumayan. 45 kali 15 berarti 675 dibagi 2 375 ya. Tadi udah dihitung ya padahal. Oke, kita biar pas ya. 45 kali 15. 45 kali 15 sama dengan bagi 2.
337,5. Oke. Nah, di sini hasilnya 337 337,5. Nah, kita simpulkan di sini. Berarti surplus total adalah, rumusnya kan sama dengan surplus konsumen surplus ya, ditambah, nah ini konsumen surplus ditambah produsen surplus. Oke. Konsumen surplus ditambah produsen surplus. Konsumen surplusnya di sini 450 ditambah 337,5. 337,5. Oke, takut salah dengan kalkulator ya. 337,5 tambah 450 tambah 450 787,5. 787,5. Oke. Ini hasilnya. Oke. Berarti didapat surplus total adalah Rp 787,5. Oke, seperti itu untuk surplus totalnya. Jika ada kesalahan mohon maaf.